Selamat datang di channel Korota Kawata Nama Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1151 ini saya akan saya ini sudah membuat ya video rekap dari hasil tes P3K tahap 1 ya. Jadi ini saya membuat perkiraan formasi P3K guru tahap 2 di Jawa Tengah ya, sekaligus daftar pesertanya. Jadi saya ambil dari yang tes pertama. Nah, ini video ini hanya video perkiraan saja ya, jadi belum tentu benar, tapi ini saya ambil saya kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin di tahap 1 daftarnya di daerah, misalkan di daerah mana ya, di daerah Demak, jadi di tahap kedua mungkin akan daftar lagi di daerah Demak, mungkin seperti itu hanya perkiraan saya saja ya. Sama seperti ini ya, ini kan di Wonosobo, jadi daftar nama yang ada di bawahnya ini kemungkinan akan daftar lagi di Wonosobo, seperti itu. Nah, karena kalau keluar daerah, kalau saya sendiri ya, saya tahunya kan tidak bisa pindah gitu, kalau terlalu jauh kan bisa jadi pertimbangan gitu. Nah, kalau CPNS kan masih bisa pindah, PNS bisa pindah. Kalau P3K kan katanya nggak bisa pindah. Saya tahu info resminya kan info terakhirnya saya tahunya seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan di sini ya, ini formasinya. Di sini kan judulnya itu tabelnya itu kan perkiraan sisa formasi. Nah, itu ada guru apa gitu. Nah, ini kabupaten yang kemarin melamar di kabupaten ini gitu. Nah, di sini saya beri tanda saya beri warna ya, untuk yang punya sertifikat pendidik saya beri warna hijau. Nah, daftar kemarin itu ada beberapa yang banyak lah yang punya sertifikat pendidik tetapi masih belum lulus gitu ya, lulus passing grade tapi belum lulus, belum dapat formasi gitu. Jadi paling bisa daftar lagi. Jadi teman-teman itu bisa diperhatikan gitu. Nah, untuk video ini bagian yang pertama ya, saya membuat hanya dari formasi guru agama sampai ini bahasa Arab, nanti ada terakhir itu bahasa Indonesia. Untuk yang selanjutnya bahasa Inggris dan seterusnya itu belum saya buat. Untuk formasi bahasa Arab ini banyak ya, formasi yang tidak ada pendaftarnya. Nah, kemungkinan di tahap kedua nanti itu rata-rata didominasi guru swasta sama lulusan PPG untuk yang bahasa Arab. Nah, ini kalau misalkan ada di kabupaten ini ada lebih dari satu formasi, itu teman-teman bisa milih. Kalau saya sendiri sih, kalau misalkan mendaftar, saya akan mendaftar di kabupaten saya sendiri, bukan di kabupaten orang lain, karena saya takutnya kan bukan apa-apa sih, saya lebih condong ke bukan formasi yang banyak ya, tapi formasi yang terjangkau dari rumah. Saya rasa untuk yang yang sudah berkeluarga kemungkinan akan lebih cenderung memilih formasi yang dekat dengan rumahnya kalau yang sudah berkeluarga ya. Tapi kalau yang belum berkeluarga kemungkinan ada yang
tetap milih yang dekat dengan rumah, ada juga yang kemungkinan milih yang informasinya banyak kemungkinan. Nah, ini ada ini ya tadi ini banyak yang tidak lolos passing grade ini untuk wilayah mana tadi ini. Bahasa Indonesia ya ini. Ini bahasa Indonesia di Karanganyar masih ada sisa 3 formasi. Ini kalau misalkan saya salah, teman-teman bisa lihat info resminya besok lah kalau sudah ada info resminya. Ini saya hanya membuat rekap perkiraan saja, mungkin juga saya salah ketik juga, mungkin juga ada yang terlewat gitu ya. Ini di Karanganyar ini ada yang 2 yang punya sertifikat pendidik tetapi belum lulus. Dan ini ada ya banyak ya yang belum lulus passing grade juga. Nah, di sini di bagian bawah itu semuanya saya tambahi ya, lulusan PPG dan guru swasta. Jadi kalau lulusan PPG kan pasti punya sertifikat pendidik. Kalau misalkan teman-teman bersaing dengan itu ya harus kerja keras gitu. Kalau guru swasta itu ada yang punya sertifikat pendidik, ada yang tidak punya. Gimana ya? Mungkin kalau yang saya lihat berita-berita itu kan banyak guru negeri itu yang takut bersaing dengan guru swasta yang punya sertifikat pendidik ya. Padahal kalau di daerah saya sendiri itu ya, kalau guru swasta punya sertifikat pendidik itu biasanya dilarang dari sekolahnya. Biasanya ada kontrak, tidak boleh mendaftar ASN. Banyak sekolah yang memberikan kontrak itu, dilarang mendaftar ASN. Tapi ada juga yang membebaskan gitu. Jadi kalau menurut saya yang tidak punya sertifikat pendidik mungkin bisa tanya-tanya lah yang punya sertifikat pendidik itu daftar di mana gitu. Karena ada juga beberapa itu yang punya komunitas gitu ya. Kalau misalkan komunitas guru misalkan ini bahasa Indonesia ya, misalkan komunitas guru bahasa Indonesia di kabupaten mana, kemudian di situ itu ada saling tanya gitu, mau daftar di mana. Kadang ada yang buat rekapnya, rencana daftar di mana, punya sertifikat atau enggak. Gitu, enggak tahu nih kalau daerah-daerah teman-teman ada yang buat grup seperti itu atau tidak. Kalau ada kan teman-teman yang tidak punya sertifikat pendidik bisa menghindari gitu saingan sama yang punya sertifikat pendidik. Tahu ini nanti akan banyak penonton atau tidak. Kalau misalkan teman-teman ada yang minta saya buatkan rekap selanjutnya ya silahkan berikan komentar ya. Kalau misalkan mau dibuat rekap selanjutnya, ini hanya sampai bahasa Indonesia ya. Tadi dari guru agama Islam ada, terus ada guru agribisnis, kemudian guru bahasa Arab, guru bahasa Indonesia, hanya sampai guru bahasa Indonesia. Saya baru rekap dari halaman 1 sampai berapa ya, 452 kalau tidak salah. Padahal ada sekitar 5.500an berapa gitu kalau nggak salah ya pengumuman tahap 1 gitu di Jawa Tengah. Nanti kalau rame banyak permintaan untuk dibuatkan selanjutnya ya saya buatkan, kalau misalkan tidak ya entah nantilah gimana. Soalnya membuat ini nih cukup lama ini, semingguan baru jadi. Ini pun saya nggak sempat neliti ulang gitu, jadi kemungkinan ada yang terlewat atau salah. Nah, saya tahunya ini ya, kalau ini dari kabupaten mana itu dari internet.
kalau misalkan nanti ada yang salah, misalkan ini ya SMK ini itu dari kabupaten ini gitu, kalau misalkan salah mungkin ya teman-teman boleh berikan tanggapan. Soalnya saya tahunya dari internet, dan internet itu kadang itu juga belum tentu benar juga. Kadang-kadang ada nama-nama sekolah yang sama, apa ya, misalkan SMA apa gitu, itu terus pas tak cari di internet itu lebih dari satu kabupaten yang punya nama sekolah yang sama. Kadang ada satu nama tapi ada di 3 kabupaten. Nah, itu yang kadang saya sendiri ini tak masukkan kemana gitu. Terus akhirnya tak masukkan ke salah satu. Ini ya, ini dari Guru Bahasa Indonesia dari Temanggung ini ada 3 yang lulus passing grade ya, yang kemarin yang belum lulus tapi sudah lulus passing grade. Ini dari Cilacap ini ada 2 yang punya sertifikat pendidik, terus ada 5 yang tidak punya sertifikat pendidik tetapi lulus passing grade, kemudian sisanya tidak lulus passing grade. Di Wonosobo ada 1 yang punya sertifikat pendidik ya, guru bahasa Indonesia ya, 3 tidak punya sertifikat pendidik tetapi lulus passing grade, kemudian sisanya tidak lulus passing grade. Nah, Semarang Cup ini maksud saya itu Semarang Kabupaten ya, karena ada Semarang Kota, ada Semarang Kabupaten. Kalau yang lain itu ada kota, ada kabupaten, tapi saya gabungkan jadi satu. Untuk Semarang saya pisah, hanya Semarang saja yang saya pisah menjadi Semarang Kabupaten sama Semarang Kota. Untuk yang lain kayak apa ya, Pekalongan itu kayaknya. Pekalongan kan ada kota, ada kabupaten gitu, tapi saya gabungkan jadi satu. Hanya kalau Semarang itu apa ya, kalau menurut saya itu Semarang agak sangat luas gitu loh. Kalau misalkan digabungkan, ya kalau digabungkan itu terlalu luas, jaraknya sampai berjam-jam. Jadi hanya Semarang yang saya pisah. Ini Kendal ya, ada 1 yang punya sertifikat pendidik belum lulus. Nah, ini nama-nama teman-teman yang sayangan teman-teman mungkin bisa ditanya gitu ya. Jadi kalau di daerah saya tuh ada yang kadang itu kalau kenal itu tanya gitu. Nah, misalkan yang tidak punya serdik itu, sertifikat pendidik ya, itu sasaran saya itu tanya gitu sama yang punya sertifikat pendidik, besok mau daftar di mana gitu. Karena kalau misalkan tidak begitu, kalau misalkan saingan itu ya berat gitu loh. Kalau menurut saya sendiri itu ya, kalau saya lihat dari hasil apa namanya yang selama ini ya, rata-rata yang punya sertifikat pendidik itu nilainya di atas 700-an. Sedangkan yang tidak punya sertifikat pendidik rata-rata itu ya yang lulus, bahkan yang lulus passing grade pun itu ya apa ya, 400-an, 500-an. Ada yang 600, itu jarang yang 600. Kalau untuk sampai 700 itu sulit. Nah, ini kan ada 500-an yang apa namanya punya sertifikat pendidik itu sampai 700-an, yang tidak punya sertifikat pendidik itu 500-an sampai 600-an. Jadi mungkin agak berat itu kalau misalkan saingan sama yang punya sertifikat pendidik. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman punya kenal atau apa namanya bisa menghubungi yang punya sertifikat pendidik, itu saran saya itu ya itu tanyakan gitu.
mau daftar di mana. Nah, sama seperti ini, bukan yang punya sertifikat pendidik pun ada yang kalah sama yang punya sertifikat pendidik lainnya. Jadi ini saya sekali saja ya, tidak saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang terlewat atau apa, teman-teman bisa ulangi lagi videonya atau bisa di skip dicari gitu posisinya di mana gitu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat, dan jika butuh lanjutan rekapnya boleh berikan komentar. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.